Seorang atlet para layang asal Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka menjadi begal pantat pada Jumat 11 Maret 2022 lalu. Pelaku aksi tak senonoh itu sudah berhasil diamankan aparat kepolisian, namun kabarnya kini korban mencabut laporan yang ia layangkan sebelumnya. Saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Cirebon, ada Eki Yulianto, yang saat ini akan menyampaikan informasi lebih detailnya. Silakan rekan Eki. Ya, terima kasih Dea. Ya baik, selamat siang Tribun News. Selamat beraktivitas ya di hari yang penuh berkah ini. Dapat saya laporkan bahwa kasus begal pantat di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat kini sudah berakhir damai. Pasalnya si korban bernama Disa Fajar Praharini yang berusia 25 tahun resmi mencabut laporannya. Padahal sebelumnya seorang remaja berinisial AH berusia 21 tahun sempat menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Majalengka dan telah ditahan. AH diketahui terbukti bersalah dan melanggar kasus kesusilaan dengan memegang pantat si korban saat mencoba menyalip menggunakan sepeda motor. Nah, polisi pun saat itu telah menjerat pelaku dengan pasal 281 dan atau pasal 289 KUH pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Nah, sama seperti saat mengalami pelecehan, pencabutan laporan kasus pelecehan seksual itu disampaikan korban di status Instagramnya yang diunggah pada Kamis kemarin. Dalam unggahannya itu, korban memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara tersebut. Korban juga menyatakan bahwa pelaku sudah meminta maaf secara langsung. Selain itu, korban juga sebenarnya tidak bermaksud membawa pelaku ke dalam penjara. Laporan sendiri dibuat agar menurut pengakuan korban untuk membuat efek jera ya bagi pelaku yang sempat membuatnya trauma. Nah, korban juga menyatakan bahwa pelaku yang telah menjalani masa hukuman di balik jeruji besi dari Senin kemarin sudah dianggap bagi korban itu sudah cukup. Korban pun akhirnya memaafkan pelaku meski memang membuat korban merasa trauma ya dengan kejadian ini. Nah, korban juga berharap dengan kejadian ini si pelaku atau kasus yang lainnya tidak akan terjadi lagi di kemudian hari ya. Nah, pencabutan laporan juga sudah dibenarkan oleh Kasatreskrim Polres Majalengka yang bernama AKP Febri Simosir. Nah, dihubungi pada Jumat pagi tadi bahwa Kasatreskrim membenarkan bahwa korban begal pantat telah mencabut laporannya. Nah, menurut kepolisian, korban memberikan maaf terhadap pelaku hingga akhirnya kasus tersebut diselesaikan melalui konsep pendekatan restoratif justice ya, di mana restoratif justice adalah suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan. Nah, kronologi peristiwa begal pantat sendiri dialami korban pada malam Sabtu pekan kemarin saat dirinya mengendarai motor seorang diri hendak pulang ke rumahnya di Jalan Raya Cigasong Rajagaluh, tepatnya di depan saat itu markas Yonif 321 sekitar pukul 8:30 malam. Saat itu pelaku dengan ciri-ciri menggunakan motor jenis Honda, lalu helm berwarna biru dan plat nomor yang sudah diketahui oleh korban. Saat itu memang korban sempat mengejar pelaku yang mana akhirnya memang tidak bisa ditangkap ya. Nah, saat itu pelaku mengakui bahwa perbuatannya memang hanya keisengan belaka. Nah, demikian ya yang bisa saya laporkan kembali. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan lengkap dari Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi. Selengkapnya. Dan bisa jelaskan kronologi kejadian kasus begal pantat ini. Baik, kita mengetahui ada viral di media sosial yaitu kasus begal pantat yang kemudian menjadi
bahan perbincangan netizen di media sosial. Kemudian Satreskrim mengambil langkah untuk segera mencari tahu korban. Kemudian setelah korban melaksanakan pelaporan ke Satreskrim, kita konfirmasi ciri-ciri dari pelaku. Kemudian berdasarkan nomor kendaraan, kita mendapatkan identitas pelaku. Kemudian kita juga melaksanakan penyitaan terhadap beberapa barang yang pada saat itu digunakan oleh pelaku pada saat melakukan aksinya. Jadi aksinya itu berupa pada saat melewati kendaraan lain, si pelaku mencolek pantat dari pengendara lain. Dan kita menyampaikan ke khalayak dan netizen juga bahwa perilaku ini dapat dipidana dan tentunya membuka pemahaman agar tidak melakukan hal serupa di kemudian hari, karena yang pertama melanggar kesusilaan, yang kedua membahayakan orang lain yang berkendara di jalan. Ancaman hukumannya apa, Nen? Ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Itu pelaku sering melakukan pelecehan. Kita tidak menyusuri ke arah sana karena pembuktiannya tentunya membutuhkan pengakuan dan itu tidak kita lakukan. Pelaku mengakui perbuatannya itu. Sementara masih dalam tahap-tahap pembuktian, kita tidak mengejar pengakuan pelaku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.